Selamat malam teman-teman Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Sion. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa memohon Roh Kudus daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami ada lagi dalam ibadah ranting yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Dan kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Mari baharuilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai garam dan terang dunia. Bersabdalah ya Tuhan Allah, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan di malam ini. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaskanlah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihi engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia di sepanjang zaman selalu memiliki naluri untuk memberhalakan sesuatu. Naluri untuk mempertuhankan sesuatu yang sebenarnya adalah ciptaan atau buatan manusia sendiri. Sampai sekarang naluri itu juga masih ada. Ilustrasi tentang naluri memberhalakan sesuatu ini bisa seperti kain kotor. Tentunya teman-teman tahu kain kotor. Kalau kain kotor kena lumpur dan dicuci, pasti akan bersih kembali. Tetapi kalau seandainya kotorannya itu karena tinta, maka ia akan meresap ke pori-pori kain itu, dan itu susah untuk dibersihkan.
nodanya masih akan menempel pada kain tersebut. Begitulah kecenderungan pemberhalaan. Tetap ada menempel lekat di hati manusia. Bahkan tidak perlu harus ada wujud patung, melainkan bisa apa saja. Bahkan tidak perlu harus benda yang terlihat kasat mata, tetapi yang jelas hati manusia dibuat melekat padanya dan mempertuhankannya ganti Tuhan yang sesungguhnya. Naluri seperti itu, naluri pemberhalaan itu bisa membahayakan hidup manusia. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks bacaan kita di hari ini Ulangan 13 ayat 12 sampai 18 mau menjelaskan tentang hal menjauhkan diri dari berhala. Betapa keras peringatan itu disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menolak semua godaan yang datang dari berbagai pihak untuk menyembah berhala atau ilah lain. Memang pada zaman Israel ada begitu banyak dewa-dewi yang dijadikan ilah, yang dihormati dan disembah oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Mereka pun membuat patung-patung berhala untuk disembah dengan mengadakan berbagai tanda mujizat yang diyakini itu merupakan perbuatan dewa-dewi Baal. Ada orang atau kelompok tertentu sebagai pengikutnya yang berharap orang Israel akan menjadi percaya dan mengikuti ilah sembahan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha menghasut dan mengajak orang Israel untuk ikut menyembah. Atas kenyataan inilah, peringatan keras ini disampaikan bukan hanya supaya umat Israel menjauhi penyembahan berhala, melainkan perlu mengambil tindakan tegas, yaitu dengan menyingkirkan orang-orang atau kelompok yang dengan sengaja menyesatkan para penduduk untuk ikut menyembah ilah mereka. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, ada 3 kelompok orang-orang tersebut. Pertama, para nabi palsu yang mengundang orang untuk sesat. Kedua, anggota keluarga yang memperkenalkan kesesatan. Dan ketiga, kelompok orang yang melakukan kesesatan. Ketiga pihak ini harus dihukum mati. Dengan cara itu, Israel memperlihatkan kesetiaan mereka kepada Allah. Lihat ayatnya yang ke-18. Mereka diharapkan tidak berubah setia kepada Allah dengan mengikuti dan menyembah Allah lain, melainkan mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Rekan-rekan angkatan muda GPM Ranting Sion yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di hari ini menarik untuk diperhatikan sebagai pemuda. Kita perlu mewaspadai, mencermati, dan memagari diri dari bahaya naluri pemberhalaan yang bisa muncul kapan saja, di mana saja, dengan sasaran apa saja. Sebab pemberhalaan itu sama artinya dengan pergeseran. Kita menggeserkan posisi Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah dengan berbagai hal yang bisa kita pertuhankan. Banyak contoh dan pengalaman dalam hidup tiap hari bahwa uang, materi, harta kekayaan, kuasa kegelapan, orang-orang tertentu yang menurut kita hebat, kadangkala kita pertuhankan dalam hidup kita. Padahal semua materi itu hanya sarana
untuk kita memanfaatkannya dengan baik dan benar dalam hidup kita dan bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, peringatan untuk jangan menyembah berhala itu penting. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab jika kita menyembah kepada berhala, bukan hanya dalam bentuk patung saja, tetapi dengan hal-hal yang tadinya tanpa kita sadari, kita telah menyembahnya, kita telah mempertuhankannya, maka kerugiannya nanti akan kita rasakan pada diri kita sendiri. Orang muda yang hidup dengan memanjakan naluri pemberhalaannya dengan sendirinya, dia pun akan mengajak dan mengajari orang lain. Anak cucu keturunannya suatu waktu akan hidup seperti itu, sehingga akhirnya mereka akan mengalami kerugian dan kegeraman Tuhan jika mereka menghidupi pemberhalaan yang sama itu. Padahal teman-teman semua, yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kita memberi tempat pada yang lain untuk menggeserkan posisi Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup dan keluarga kita. Sadar bahwa kita ini berasal dari Allah. Kita telah mengenal Allah dalam Yesus Kristus yang telah datang menyelamatkan kita. Maka kita harus hidup hanya untuk menyembah Tuhan dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan yang mendatangkan kesusahan dan penderitaan bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi persekutuan, karena mempertuhankan berhala itu. Dengan begitu, maka kasih sayang Tuhan akan tinggal dalam hidup kita sebagai para pemuda, sebagai garam dan terang, dan dalam keluarga-keluarga kita, dan dalam jemaat serta gereja sampai pada beribu-ribu generasi selanjutnya. Kita akan mengalami damai sejahtera dalam bumi. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan adalah Maha Penyayang. Ia mencukupkan segala kebutuhan tengah kekurangan dan keterbatasan kita. Jika hari ini Tuhan mengingatkan kita, itu berarti Tuhan sudah melihat bahaya yang akan mengancam kita sebagai generasi masa depan. Bahaya pemberhalaan. Jadi, mari kita belajar sebagai orang-orang muda, sebagai geram dan terang dunia yang percaya dan taat kepada Tuhan. Jangan mengarahkan diri kasih, loyalitas kita, kesuksesan kita, ibadah kita kepada sesuatu yang seharusnya sarana saja dan bukan tujuan, lalu menggantikan tempat Tuhan sebagai satu-satunya yang layak kita sembah dengan yang lain. Jangan, teman-teman, biarlah Tuhan di dalam hidup kita, persekutuan kita, keluarga kita, jemaat dan gereja kita adalah yang benar-benar Tuhan. Bangunlah hidup yang sepenuhnya menaati firman Tuhan, karena itu akan berdampak menelanjangi dan memperkecil ruang gerak kesesatan dan pemberhalaan. Hal inilah yang harus menjadi fokus dan sikap pemuda di masa ini, untuk tetap mengandalkan Allah dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan atas setiap langkah perjalanan hidup kita sebagai pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan jemaat, agar kita berbahagia dan diselamatkan. Ingatlah
mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom.